Hai 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 Movie Mania, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan review sebuah film Filipina lagi yang bergenre drama thriller, di mana dikisahkan seorang cewek imut cantik yang terjebak di dalam pusaran dua pria sekaligus yang membuat dia mau tidak mau harus menuruti semua kemauan mereka, termasuk naik kuda dengan mereka tanpa ikatan pernikahan. Tapi di akhir cerita dia berhasil keluar dari pusaran singkong kedua pria tersebut. Film ini benar-benar banyak tampil naik kudanya yang membuat Mimin tertarik untuk mereviewnya. Tetapi di balik itu juga terdapat makna yang bisa kita petik dari film ini. Langsung saja inilah dia filmnya, Sleep sa Apoy. Di awal film terlihat seorang gadis muda imut cantik yang berjalan pulang sehabis menagih duit angsuran dari pelanggannya. Gadis ini bernama Emma yang merupakan temanku. Emma juga membelikan telur bebek yang katanya bisa menambah stamina buat cowoknya yang bernama Ben. Sementara terlihat juga seorang cowok yang baru pindah kos di sebelah kos mereka. Cowok ini bernama Alfred yang baru keluar dari penjara dan bekerja sebagai germo. Alfred melihat ada sebuah lubang pemersatu bangsa di kosnya itu, dan dia melihat Emma sedang dipaksa oleh Ben untuk naik kuda. Padahal Emma sedang tidak fit badannya. Kampret bener, gak mikirin perasaan pacarnya sama sekali. Alfred yang melihat dari lubang tersebut jadi terangsang dan hanya bisa memegang singkongnya saja. Keesokan harinya terlihat ibunya Ben yang datang mencari anaknya, tetapi Ben sudah berangkat kerja. Terlihat juga Alfred yang terus melihat Emma dengan penuh harapan. Malamnya terlihat Ben yang kesal karena dia telah dipecat dari pekerjaannya. Lalu dia melampiaskan kekesalannya kepada Emma lagi dengan memaksa naik kuda lagi. Dan Alfred mendengar suara tangisan Emma hanya bisa melihat dari lubang di mana Emma sedang dipaksa naik kuda oleh Ben. Kasihan juga Emmanya. Kenapa dia tidak meninggalkan Ben saja ya? Setelah itu, Emma keluar mencuci tangannya dan Alfred juga keluar melihat keadaan Emma karena kasihan dengannya. Alfred kemudian mencium luka di tangannya Emma. Melihat itu, Emma terlihat menangis sedih, bercampur haru. Paginya Emma keluar menagih angsuran lagi dan dia terlihat Fred di samping dan memandang Emma dengan penuh harap. Malamnya Emma dipukul lagi sama Ben karena Ben mencurigai Emma akan meninggalkannya. Alfred yang mendengar suara tangisan Emma hanya bisa mengintip dari lubang pemersatu bangsa saja. Setelah itu, Emma keluar mencuci luka di kakinya. Tiba-tiba Alfred datang dari belakang langsung memeluk dan mencium Emma. Pandai juga dia mencari kesempatannya. Lalu Alfred mengajak Emma masuk ke kosnya. Emma menunjukkan kepada Alfred luka di badannya karena dipukul oleh Ben. Alfred kemudian mencium luka lebam di badannya Emma, lalu menuju ke gunung kembarnya Emma. Dan karena tidak tahan, mereka pun naik kuda di situ dengan berbagai macam gaya. Mantap juga si Alfred ini mencari kesempatan dalam kesedihan Emma. Setelah naik kuda, Alfred kemudian menunjukkan lubang pemersatu bangsa itu kepada Emma. Tapi Emma tidak keberatan setelah tahu Alfred biasa mengintipnya dari lubang itu. Setelah itu, Emma kembali ke sebelah dan naik kuda lagi dengan Ben dengan begitu gairahnya. Benar-benar kuat juga si Emma ini. Bisa langsung menikmati dua singkong sekaligus. Sementara itu, Alfred hanya bisa mengintip dari lubang itu sampai mengontak singkongnya sendiri sampai keluar jus singkong. Emma tampaknya lebih bahagia dengan kehadiran Alfred sekarang. Sementara itu, Ben yang tak kunjung mendapat pekerjaan baru hanya bisa menangis sambil memeluk foto Emma. Berusaha dong. Cengeng banget sih si Ben ini. Taunya naik kuda doang. Malamnya setelah selesai mandi, Emma berdandan cantik dan terlihat seksi dengan pakaian yang dikenakannya. Lalu mumpung si Ben lagi tidur, Emma pergi ke tempatnya Alfred lagi. Emma mengatakan kalau Ben tidak mengizinkan Emma memakai pakaian seksi begitu. Tetapi Alfred malah mau Emma memakai pakaian itu setiap bertemu dengannya. Setelah itu, mereka naik kuda lagi satu ronde dengan mantapnya. Si Emma ini benar-benar kuat makan singkong ya. Sige. Setelah naik kuda, Emma mengatakan bahwa Ben mulai curiga kepadanya.
Emma meminta agar Alfred membawanya pergi dari Ben yang selalu menyiksanya. Emma mengatakan bahwa dia akan memasukkan pil penenang ke dalam minumannya Ben besok. Setelah Ben pingsan, maka Alfred bisa membawanya pergi. Emma terlihat senang karena Alfred bersedia membawanya pergi dari Ben. Besoknya, seperti biasa, Ben meminta Emma membuatkan minuman untuknya. Tapi karena Emma yang terlalu lama di dapur, Ben jadi curiga dan menuangkan minuman itu tanpa diketahui oleh Emma. Setelah itu, Ben berpura-pura pingsan karena efek pil tersebut. Tapi tiba-tiba Ben bangun dan memergoki Emma yang ingin kabur darinya. Seketika itu, Emma mendapat telapak maut dari Ben tanpa ampun. Alfred yang melihat Emma dihajar langsung datang menolong Emma dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Karena Alfred dicekik oleh Ben hampir kehabisan napas, Emma langsung mengambil golok pembunuh naga dan menancapkan beberapa kali ke punggungnya Ben dan membuat Ben terjatuh tak berdaya. Emma sangatlah shock dengan perbuatannya itu, tapi Alfred bisa menenangkannya. Kemudian Alfred memasukkan tubuh Ben ke dalam kantong dan menyewa sebuah mobil, kemudian membuang Ben ke tepi sungai Amazon. Setelah itu, Alfred meminta duit kepada Emma dengan alasan untuk membayar sewa mobil tadi dan mengatakan bahwa sementara mereka tidak bisa bertemu agar orang-orang tidak curiga kepadanya. Tapi Emma takut dan menjadi shock atas apa yang telah dilakukan terhadap Ben. Besoknya, ibunya Ben melaporkan kepada polisi karena Ben tidak pulang-pulang. Malamnya, Emma mendengar suara di rumahnya dan dia dengan takutnya meminta agar hantunya Ben tidak menakutinya. Tiba-tiba yang muncul adalah ibunya Ben yang mencurigai kehilangan Ben ada kaitannya dengan Emma. Dan ibunya Ben mengatakan akan menyewa seorang detektif Conan untuk mengungkap di mana keberadaan anaknya itu. Nakakasalan ka niya. Malamnya, Emma yang ketakutan dan juga kehausan karena lama tidak dapat jatah singkong lagi mengetuk dinding dekat lubang dan mengatakan ingin bertemu dengan Alfred. Tetapi ditolak oleh Alfred. Karena sudah tidak tahan lagi, Emma menyuruh Alfred melihat di lubang dan terlihat Emma yang menunjukkan gunung kembarnya yang montok itu. Alfred yang tidak tahan juga melihat itu cuma hanya bisa mengocok singkongnya lagi, aneh juga. Kemudian Emma kembali memakai pakaian merahnya lagi dan menemui Alfred berharap bisa menikmati singkong Alfred lagi. Karena Emma sudah tidak tahan dan ketok pintu terus, Alfred pun terpaksa membukakan pintu untuknya. Tapi betapa kecewanya Emma karena dia melihat ada seorang cewek yang merupakan temannya sendiri di kamarnya Alfred dan menuduh Alfred telah selingkuh dan menipunya. Tapi di luar dugaan ternyata Alfred yang bekerja sebagai germo yang menyewakan tempatnya kepada orang lain sebagai tempat naik kuda karena dia sedang bokeh, perlu duit. Alfred juga menyuruh agar Emma menagih angsuran sama pelanggannya Ben supaya cukup duit untuk pindah ke tempat lain. Perahan mo lang ba ako? Ipon ko lang ipon ay kung pupunta tayo sa... Karena merasa hanya dimanfaatkan oleh Alfred, Emma langsung mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan tempat itu sendirian. Tapi di luar dugaan, Alfred balik mengancam akan melaporkan Emma ke polisi karena dia telah menghabisi Ben. Emma sangat sedih dan shock karena telah bertemu Joe yang sama dengan Ben yang hanya bisa memanfaatkan dirinya, yang ternyata bukan tulus sayang kepadanya. Untuk mengenal seseorang butuh waktu, bukanlah hanya dinilai dari tampang maupun kata-kata manis saja. Masyado kang huwag kang kukupit. Waktu pun berlalu. Ketika kembali ke kamarnya, Emma mendengar suara gelas jatuh dan dia mengira itu Alfred atau ibunya Ben. Di luar dugaan, Ben muncul di hadapannya Emma karena ternyata dia belum pindah ke dunia lain. Emma menjadi sangat ketakutan dan menangis memohon ampun kepada Ben. Ben mengatakan bahwa dia akan memaafkan Emma dengan syarat agar Emma memanggil Alfred dan merayunya datang untuk naik kuda dengannya. Dan Emma yang tanpa pilihan lagi terpaksa memancing agar Alfred datang kepadanya dengan berpura-pura minta tolong. Ayoko makulong, ayoko. Alfred! Alfred! Ketika Alfred ke kamarnya, mereka berdua pun dengan mantapnya naik kuda di kursi.
Dan kemudian Emma berbisik pelan kepadanya bahwa Ben tidak mati, tapi ada di situ sedang mengamati dan ingin menghabisi Alfred. Menyadari keberadaan Ben, Alfred kemudian menyerang Ben yang tengah bersembunyi itu, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika Alfred tercekik oleh Ben, Emma melemparkan golok pembunuh naga lagi ke arah mereka. Dan golok itu pun diambil oleh Alfred yang kemudian menancapkannya ke badannya Ben. Sontak membuat Ben terjatuh. Setelah itu, Alfred yang merasa telah dijebak oleh Emma langsung berlari ke arahnya Emma dan mencekiknya. Tapi di luar dugaan, Ben berusaha bangkit dan mengambil golok itu, kemudian menancapkannya lagi ke badannya Alfred. Dan akhirnya mereka berdua pun pindah ke dunia lain, meninggalkan Emma yang berhasil bebas dari pusaran dua cowok yang selama ini memanfaatkannya itu. Dan film pun berakhir. Dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari film ini? Jalan berliku akan membuktikan kekuatan tenaga kuda dan butuh waktu lama agar bisa mengenal seseorang dengan sepenuhnya. Janganlah terpukau oleh fisik ataupun kata-kata manis yang keluar dari mulut seseorang. Orang yang tulus menyayangi tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, apalagi menyakiti. Carilah pasangan hidup yang bisa membuat kita bahagia dan membuat kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Oke, Movie Mania sampai sini dulu. See you.